Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen untuk memenuhi tugas etika bisnis dan profesi. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifatul Umah. Dan saya Ayunda Asna. Saya Linda Mastuti. Sebelumnya, kami akan menyinggung sedikit tentang latar belakang perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan terhadap konsumen yaitu perangkat hukum yang diciptakan untuk mengatur hak konsumen. Upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap konsumen telah diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Kami akan membahas mengenai yang pertama, sejarah perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua, hak dan kewajiban terhadap konsumen. Yang ketiga, ruang lingkup hukum terhadap konsumen, serta tujuan hukum terhadap konsumen. Yang terakhir, asas terhadap perlindungan konsumen. Yang pertama, sejarah perlindungan terhadap konsumen akan saya presentasikan sendiri. Yang pertama tentang sejarah perlindungan konsumen. Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa. Masing-masing jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, barang dan jasa tersebut pada umumnya merupakan barang yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap lainnya. Kondisi seperti ini pada suatu sisi memberikan manfaat bagi konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang dapat diinginkan terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen dalam membeli. Hukum perlindungan terhadap konsumen merupakan cabang hukum yang baru, namun cabang hukum ini bersifat universal. Perkembangan hukum konsumen di dunia bermulai dari adanya gerakan perlindungan konsumen. Amerika Serikat tercatat sebagai negara yang banyak memberikan sumbangan dalam masalah perlindungan konsumen. Secara historis, perlindungan konsumen di awal pada abad ke-19. Di New York pada tahun 1891 terbentuk Liga Konsumen yang pertama kali. Dan pada tahun 1898 di tingkat nasional Amerika Serikat terdapat Liga Konsumen Nasional. Perkembangan selanjutnya terjadi pada 1914 dengan dibukanya kemungkinan untuk terbentuknya komisi yang bergerak dalam perlindungan konsumen, yaitu Federal Trade Commission dan the Federal Trade Commission Act pada tahun 1941. Selanjutnya, sekitar tahun 1930 dianggap sebagai era kedua pergolakan konsumen. Mulai dipikirkan urgensi dari pendidikan konsumen dan pendidik. Mulailah era penulisan buku tentang konsumen dan perlindungan konsumen yang disertai dengan riset-riset yang mendukungnya. Era ketiga dari pergolakan konsumen terjadi pada tahun 1960 yang melahirkan era hukum perlindungan konsumen dengan lahirnya satu cabang, yaitu hukum konsumen. Pada tahun 1962, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy menyampaikan consumer message kepada Kongres, dan ini dianggap sebagai era gejolak konsumen. Di Indonesia, masalah perlindungan terhadap konsumen baru mulai terdengar pada tahun 1970-an. Ini terutama ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen atau YLK pada bulan Mei 1973. Secara historis, pada awalnya, yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Konsumen. Hak konsumen diantaranya, yang pertama, mendapatkan keselamatan saat menggunakan barang atau jasa demi kenyamanan. Dalam hal ini tidak ada unsur bahaya dari barang tersebut. Yang kedua, mendapat jaminan barang atau jasa tersebut dan aman, tidak membahayakan penggunanya. Yang ketiga, diberikan hak untuk memilih barang dan jasa yang dikehendaki berdasarkan keterbukaan informasi yang benar dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, dan kompensasi sampai ganti rugi. Apabila seorang perusahaan salah kirim barang
barang, maka perusahaan itu harus mengganti rugi kepada konsumen agar citra perusahaan itu tidak buruk. Selanjutnya, kewajiban konsumen yang pertama membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian dan jasa. Dalam hal ini tidak ada unsur penipuan, serta membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, tidak mengurangi atau melebihi dari apa transaksi tersebut. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Apabila adanya penyelewengan, maka harus manut terhadap peraturan pemerintah yang telah disepakati bersama. Nah, ya selanjutnya ini adalah ruang lingkup hukum tentang perlindungan terhadap konsumen. Nah, hukum konsumen ini mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Nah, ruang lingkup hukum perlindungan konsumen ini juga berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lainnya. Oleh karena itu, ruang hukum perlindungan konsumen ini sulit dibatasi hanya dengan menampung satu jenis undangan seperti UUPK atau yang biasa disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sini juga ada pokok pemikirannya. Yang pertama itu hukum konsumen memiliki kecakupan lebih luas dibanding hukum perlindungan konsumen. Jadi hukum konsumen di sini itu mencakup lebih luas daripada hukum perlindungan konsumen. Nah, yang kedua itu ada subjeknya. Subjeknya ini terdiri dari masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha. Terus misalnya distributor, media cetak, televisi, agen, biro iklan atau yayasan, lembaga konsumen. Yang ketiga ada objeknya yang berupa barang atau jasa. Dan yang keempat, tidak setara kedudukan konsumen dengan pelaku usaha. Jadi kedudukan sebagai seorang konsumen sama pelaku usaha itu tidak sama. Yang keempat itu akan ada asas-asas yang tentang perlindungan konsumen. Di antaranya ada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen kepastian hukum. Nah, ini nanti tentang asas-asas ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Ragu-ragu perlindungan konsumen itu mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, membantu pemerintah mencapai dan mempertahankan perlindungan yang memadai bagi masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu memfasilitasi pola produksi dan distribusi yang responsif terhadap kebutuhan konsumen. Yang ketiga yaitu membuat kode etik produksi serta distribusi barang dan jasa kepada konsumen. Yang keempat, membantu pemerintah mencegah praktik bisnis yang kotor dari seluruh pelaku usaha secara nasional maupun internasional yang berdampak bagi konsumen. Yang kelima yaitu memfasilitasi pembuatan lembaga konsumen independen. Yang keenam, mewujudkan kerjasama internasional dalam bidang perlindungan konsumen. Yang ketujuh yaitu membangun kondisi pasar yang memberikan kesempatan kepada konsumen dengan pilihan yang luas dengan harga yang murah. Terus yang terakhir yaitu ada meningkatkan konsumen yang berkelanjutan. Kemudian di sini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang asas terhadap perlindungan konsumen. Nah, yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya ini adalah undang-undang ini itu mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh pengadilan. Kemudian ada 5 asas perlindungan konsumen dalam pasal 2 UUPK, yaitu yang pertama ada asas manfaat. Asas manfaat ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu ada asas keadilan. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
Terus kemudian ada yang ketiga yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha atau produsen, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Yang keempat yaitu ada asas keamanan dan keselamatan. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima yaitu ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Oke, yang terakhir yaitu kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan terhadap konsumen. Nah, yang paling utama yaitu konsumen itu masih kurang sadar akan hak-haknya mereka menjadi seorang konsumen. Yang kedua itu ada persepsi yang salah mengenai perlindungan konsumen yang menimbulkan kerugian terhadap pemilik usaha. Itu sangat salah. Terus ada persepsi yang keliru di kalangan pengusaha ini akan dengan mudah diluruskan apabila disadari beberapa pertimbangan sebagai berikut. Di antaranya konsumen dan produsen itu harus saling membutuhkan. Mereka sadar akan saling membutuhkannya menjadi seorang konsumen dan produsen atau pemilik usaha. Yang kedua adalah pemilik usaha terkadang ada yang curang dalam usaha. Nah, itu harus dihindari. Terus yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan dapat diwujudkan tidak dengan cara merugikan konsumen. Berarti saling menguntungkan, sama-sama saling menguntungkan. Tidak ingin berkembang tapi malah merugikan salah satu pihak yaitu konsumen. Yang keempat yaitu beban kompensasi atau atas ganti rugi konsumen akibat pemakaian produk cacat telah diperhitungkan sebagai komponen produksi. Nah, itu berarti kalau seandainya ada barang atau sesuatu yang cacat itu tidak ditanggung oleh pemilik usaha atau produsen, jadi akan ditanggung oleh semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afardul Marom, NIM 29. Saya di sini akan bertanya kepada kelompok 6 tentang perlindungan kepada konsumen. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit deskripsi tentang pertanyaan saya. Di dalam perdagangan suatu produk di suatu perusahaan pasti ada yang menargetkan pasarnya pada konsumen kelas rendah maupun pada konsumen kelas atas. Anggaplah sebuah perusahaan itu hanya mengeluarkan produk tidak banyak dan jumlahnya sangat terbatas. Alhasil barang yang diproduksi secara terbatas tersebut harganya sangat mahal dan hanya bisa dibeli oleh kaum tertentu saja. Yang saya tanyakan begini, apakah ada perbedaan dan persamaan tentang hak dan perlindungan konsumen antara konsumen kelas atas dengan konsumen kelas biasa atau pada umumnya? Tolong bisa dijelaskan. Terima kasih. Sekian itu dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rulinanda Cika Salsabila, NIM 18205-114. Pertanyaannya, bagaimana penyebab konsumen lebih memilih banyak barang ketika harga murah ketimbang membeli sedikit barang ketika harga mahal? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eviana Nuraida, NIM 07. Di sini saya akan bertanya, dalam tujuan hukum terhadap konsumen itu kan ada rambu-rambu perlindungan konsumen yang mempunyai tugas memfasilitasi pembuatan lembaga konsumen independen. Nah, yang ingin saya tanyakan, lembaga konsumen independen itu apa saja? Tolong bisa disebutkan dan dijelaskan dan berikan contoh pemfasilitasnya itu seperti apa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.